Salve, ketika kita berdoa, hendaklah kita membiasakan diri untuk mengawali doa dengan tanda salib dimanapun kita berada, karena ini adalah tanda kemenangan Tuhan. Kemudian terlebih dahulu lakukanlah dosa-dosa kita secara jujur dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ini sangat penting untuk mendobrak penghalang rahmat dan mengantar kita kepada pertobatan. Di dalam berdoa, hendaklah kita berbicara kepada Tuhan dengan jujur, tidak perlu ditutup-tutupi, karena toh Tuhan mengetahui isi hati kita. Kita tidak bisa berbohong. Berbicaralah kepada Tuhan dari hati ke hati. Dia itu sangat lembut dan pasti mendengarkan kita yang berdoa kepadanya. Jangan berbicara terlalu cepat, saudara-saudaraku, tetapi berbicaralah perlahan-perlahan, dinikmati percakapan dengan Tuhan, dan kita pun harus mendengar sendiri apa yang kita ucapkan. Di dalam doa-doa pribadi, kita boleh mengucapkan doa-doa itu di dalam hati kita, tetapi dalam doa bersama kita mengucapkannya secara verbal sehingga orang lain pun bisa mendengar, karena kita berdoa bersama, saudara-saudaraku, bukan berdoa secara sendiri-sendiri atau secara pribadi. Dan janganlah kita berpikir tentang apa yang akan saya ucapkan, kata-kata apa yang sekiranya indah dan menarik bagi Tuhan. Tidak perlu, ya. Yang penting adalah jujur dari hati. Itu akan mengalir begitu saja, saudara-saudaraku. Terkadang nih, ketika kita berdoa, rasanya tuh ingin meledak, menangis gitu ya, menguncurkan segala perasaan. Lepaskan saja, tidak apa-apa. Biarkanlah menangis di hadapan Tuhan. Wong itu Bapak kita sendiri, ya. Kita menangis di hadapan Bapak kita sendiri, tidak apa-apa. Dan ingat, saudara-saudaraku, doa itu bukan monolog, tetapi kita sedang berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Kemudian, nah ini godaan-godaan dalam doa. Ketika berdoa seringkali kita menemui bayangan-bayangan, godaan-godaan pikiran-pikiran yang mengacaukan konsentrasi kita, atau bahkan kita merasa ngantuk. Itu menandakan bahwa persiapan kita sebenarnya kurang baik. Namun jangan menyerah, teruslah berdoa dan lawan semua pikiran atau rasa kantuk yang datang itu. Kemudian bagaimana mengakhiri doa? Nah, mengakhiri doa kita sudah mendapatkan contoh yang baik dari Tuhan Yesus, yaitu ketika Tuhan Yesus menyerahkan segalanya kepada penyelenggaraan Tuhan. Tuhan itu ada, saudara-saudara. Tuhan mendengar doa-doa kita dan pasti melakukan sesuatu yang terbaik untuk kita. Nah, sikap kepasrahan ini sangat penting supaya kita tidak terjebak dalam keegoisan kita. Kita memaksa supaya Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Itu tidak baik, saudara-saudaraku. Seringkali manusia itu hanya mengerti, hanya menyadari apa yang dia inginkan, tetapi tidak menyadari apa yang sebenarnya dia butuhkan. Dan Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada diri kita sendiri. Jadi berdoalah dalam kepasrahan sehingga ada damai, ada kasih, ada kesabaran. Dan ingat sekali lagi, doa itu bukan monolog, tetapi kita berbicara, Tuhan mendengarkan. Tuhan memberikan jawaban yang terbaik untuk kita. Itu pasti, saudara-saudaraku. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.